Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Bunda Syaipan. Oke, di video kali ini aku mau kasih tips untuk Bunda semua cara mengatasi anak rewel. Ikuti terus videonya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Aktifkan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari aku. Oke, stay tune terus ya. Jadi, menurut aku, anak di fase usia 2-3 tahun itu dia memang cenderung akan sedikit rewel ya moms, apalagi kalau anak itu belum bisa berbicara, pasti dia itu akan selalu menangis jikalau ada keinginan, maupun dia lapar ataupun dia pengen ini pengen itu, pasti dia akan nangis. Nah, di video kali ini aku bakalan tuntasin semuanya gimana sih cara mengatasi anak yang rewel. Nah, ini menurut pengalaman aku pribadi, soalnya aku juga masih belajar jadi seorang ibu buat anak aku, karena anak aku baru usia 5 bulan. Jadi kita sama-sama belajar aja ya, gimana sih cara mengatasi anak rewel, anak yang cengeng. Nah, menurut aku sih anak yang nangis itu wajar ya moms, wajar banget, tapi malah takutnya jadi kebiasaan gitu loh. Nah, jadi di fase ini anak itu akan selalu menangis kalau misalkan keinginan yang gak diturutin kayak gitu. Nah, kan suka ada tuh orang tua yang kalau anak nangis terus minta ini, kan dia langsung dikasih tuh karena dia merasa risih anaknya nangis terus. Nah, itu sebenarnya salah bun. Jadi itu nanti akan jadi anak itu berkarakter manja gitu. Jadi setiap keinginannya itu selalu pengen diturutin kayak gitu. Nah, untuk trik yang pertama, jadi tips yang pertama adalah cari tahu keinginan anak kita. Nah, gimana sih cari taunya? Kalau misalkan anak kita tuh belum pasti berbicara, pasti dia akan nangis kan moms. Nah, di fase ini moms jangan bentak dia. Coba deh moms itu berikan pelukan sambil ngobrol dengan cara yang halus, cara yang lembut, apa sih keinginannya dia gitu. Terus minta dia untuk berhenti menangis dan buat dia untuk berbicara setenang mungkin. Nah, mungkin itu caranya yang pertama. Nah, yang kedua, sabar dalam menghadapi anak yang rewel. Kenapa kita harus sabar? Karena emang sabar itu kunci utama ya moms, menurut aku dalam mengasuh anak itu emang butuh ekstra sabar banget. Nah, jadi di fase ini kita tuh harus sabar karena memang anak itu selalu ingin dimengerti gitu loh moms. Jadi misalkan anak tuh segala sesuatunya itu pasti selalu ingin dikabulkan. Nah, sementara kita kan gak mau tuh selalu kabulin semua keinginannya kayak gitu, takutnya kan dia manja nanti. Nah, jadi kita tuh harus mencoba sabar dalam menghadapi anak kita kayak gitu moms. Nah, di fase sabar ini kita tuh harus jadi contohnya gini ya moms, kalau misalkan anak itu tuh lari gitu, terus kita bilang jangan lari-lari nak. Nah, seharusnya itu kata jangan itu harus diganti moms, soalnya katanya kata jangan itu nanti akan jadi mental block kalau nggak salah. Jadi akan berpengaruh sisi negatif buat dia. Jadi dia tuh akan berpikir bahwa lari itu gak boleh dilakukan kayak gitu. Nah, ganti aja sama kata gini,
jalan aja ya kayak gitu. Jadi jangan bilang jangan lari gitu, jadi bilangnya jalan aja pelan-pelan, nah kayak gitu. Nah untuk yang ketiga, selalu berikan pelukan ya untuk anak kita. Soalnya apa, bagi anak kasih sayang kedua orang tuanya itu sangat berarti, keharmonisan dalam keluarga itu sangat berarti banget. Nah jadi sering peluk anak kita, atau kalau masih bayi sering gendong dia, apa ya, ayun-ayun dia kayak gitu loh moms. Jadi anak itu akan merasa terpenuhi perhatiannya. Nah jika orang kita sedang rewel, segera kita peluk dia, elus-elus kepalanya sambil bicara nih sama dia, kamu kenapa dek, kayak gitu, ada yang bisa bunda bantu, apa yang kamu rasakan, nah kayak gitu. Jadi coba kita bertanya sama anak dengan nada yang pelan. Ingat ya moms, nggak boleh dengan nada yang keras. Nah seperti itu. Nah untuk yang keempat itu alihkan perhatiannya. Jadi misalkan gini ya moms, depan rumah tuh ada yang lewat tuh tukang es krim. Nah anak tuh pengen nangis ya, nangis. Terus kita tuh nggak mau anak kita makan es krim karena lagi batuk. Nah gimana sih cara ngelarangnya? Kita nggak usah bentak dia, nggak usah kasar sama dia. Pastikan anak itu kan tambah berontak ya. Kalau misalkan kita kasar sama dia, justru anak tuh bakalan berontak, bakalan nangis yang sekenceng-kencengnya kalau menurut aku. Jadi alihkan aja perhatiannya. Di lebih baik dia minum jus aja ya, nanti mama buatin kayak gitu. Atau misalkan beliin makanan kesukaannya dia selain es krim, nah kayak gitu. Terus nanti sama moms jelasin kenapa nggak boleh makan es krim, nah kayak gitu. Insya Allah itu bakalan berhasil banget ya moms menurut aku. Soalnya aku juga belum terlalu berpengalaman jadi seorang ibu, karena aku masih baru banget jadi seorang ibu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang-kurang, apalagi sih tipsnya gitu, tolong komen di bawah ya supaya kita bisa saling sharing gimana sih cara mengatasi anak yang rewel itu. Nah seperti itu. Nah jadi menurut aku sih anak itu kan beda-beda karakter ya bun, jadi tergantung dianya kayak gitu. Kalau misalkan baby aku sih emang alhamdulillah banget, dia semenjak lahir itu nggak pernah rewel, nggak pernah suka nangis kayak gitu. Dia itu alhamdulillah gak rewel, baik banget gitu. Paling rewel juga kalau misalkan habis imunisasi kayak gitu. Makanya pertama juga sih aku sharing aja ya moms, pertama anak aku rewel banget itu pas abis imunisasi. Aku hampir stres, capek, udah gitu emosi kayak gitu. Tapi ya dihadapi aja gitu loh moms. Dan alhamdulillah aku jadi banyak belajar gitu. Nah yang paling penting itu kita nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran. Kenapa? Karena batin kita sama anak kita itu kan udah nyatu semenjak dia dalam kandungan. Jadi dia bisa merasakan loh moms apa yang kita rasakan. Nah jadi menurut aku kita tuh nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh stres. Nah insya Allah anak juga akan anteng kayak gitu, akan baik, nggak rewel gitu sih kalau menurut aku. Kita saling sharing aja ya moms gitu, gimana sih pengalaman moms yang udah punya anak 2, 3, 4, gimana sih kayak gitu. Karena di sini juga aku masih belajar banget jadi ibu gitu. Jadi aku kasih masukan, kasih tips ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bunda bisa mempraktekkannya juga di rumah. Jadi aku rasa sih segini aja ya video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tolong komen di bawah apalagi sih yang kurang dari tips yang aku berikan kayak gitu. Nanti kita saling-saling aja ya moms. Nah terus aku juga mau
mau meminta pendapat sama kalian, video apa lagi yang mesti aku sharing di sini, karena aku minta maaf banget aku nggak rutin upload video, karena ya gimana lagi ya, kalau punya anak bayi itu susah banget ngaturnya, karena di sini aku juga ngurusnya sendiri. Suami sibuk kerja kan, pagi malam dia kerja kayak gitu, jadi hampir 24 jam ngurus baby, jadi aku nggak bisa kasih video-video yang video yang ya yang banyak gitu, yang sering aku upload kayak gitu. Jadi tolong kasih masukan buat aku apa yang kurang dari video aku, terus aku harus bikin video apa lagi nih gitu ya moms. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan kita bisa saling sharing ya moms di kolom komentar. Makanya kalian jangan lupa subscribe video aku ya, supaya video YouTube channel aku tuh semakin berkembang, dan kita sama-sama bisa bisa saling sharing juga gitu, bisa saling belajar kayak gitu. Jadi sekian dulu video dari aku, jangan lupa like ya, subscribe video aku pastinya, dan komen di bawah apalagi yang masih kurang dari video aku ini. Nah, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.